Tepat pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat, rapat paripurna segera kita mulai. Hadirin undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Yang amat terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar, MSI. Yang berhormat pimpinan DPRD Provinsi Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haryanto Sarjana Ekonomi, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Ibu, Tuan-Puan yang hadir pada acara rapat paripurna, baik secara langsung maupun virtual pada siang hari ini yang amat berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna siang hari ini dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah hari ini Senin 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bersamaan dengan tanggal 30 November tahun 2020. Bapak Ibu, Tuan-Puan yang kami hormati, rapat paripurna ini akan dipandu langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Dengan segala hormat Bapak Haryanto Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekapur sirih seulas pinang, enak dimakan pelengkap adat. Kami ucapkan selamat datang, semoga kita memperoleh berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau,
saudara Pak Rektor, Direktur Perguruan Tinggi Sekota Pekanbaru, saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, baik yang mengikuti secara langsung di ruang paripurna ini maupun secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan rapat paripurna pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses seperti yang sama-sama kita inginkan. Amin. Teriring salam dan sholawat kepada Nabi Junjungan Alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah dan bawa kebahagiaan buat seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selain pahala kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rapat Dewan terhormat menyimak apa yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau tadi, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 59 orang anggota DPRD Provinsi Riau, maka yang telah hadir berjumlah 40 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020 tepat pada pukul 11 waktu lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah secara resmi dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan, memasuki bagian akhir dari perjalanan sebuah pembentukan peraturan daerah, baik yang merupakan inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah, senantiasa bermuara pada penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus atau badan anggaran pada hari ini. Terkait agenda paripurna kita pada hari ini, sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 3 huruf G, poin 1 yang berbunyi, penyampaian laporan badan anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD dan disertai lampiran pendapat akhir praksi. Oleh itu, mohon maaf saya ulangi, untuk itu, guna mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat anggota Dewan atau juru bicara yang ditunjuk, yaitu Saudara Haji Sugeng Pranoto, kami persilakan. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari Senin 30 November tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Sungguh cantik si burung dara, terbang beriring burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Komandan Lanut Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, beserta para kepala badan, kepala dinas, dan kepala unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang terhormat pemuka masyarakat, cendekiawan, ulama, pemuda, mahasiswa, perempuan, pers, dan komponen strategis masyarakat lainnya, para undangan, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan olehnya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung DPRD Provinsi Riau ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna. Meskipun masih dalam suasana yang tidak biasa dalam keprihatinan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang kondisinya sekarang sangat fluktuatif, kami harapkan tidak memengaruhi betapa pentingnya rapat paripurna ini. Perkembangan wabah COVID-19 di Provinsi Riau sampai dengan tanggal 29 November tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus sebanyak 19.939 orang. Pasien sembuh sebanyak 17.417 orang. Dan pasien meninggal dunia sebanyak 451 orang. Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan kedua tahun 2020 terhadap triwulan kedua tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 3,22%. Perekonomian Riau triwulan yang ketiga membaik dibandingkan triwulan kedua tahun 2020. Berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp187,48 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp124,35 triliun. Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan ketiga tahun 2020 terhadap triwulan ketiga 2019 masih mengalami kontraksi sebesar 1,67%. Semoga agenda ini tidak hanya menjadi rutinitas semata, akan tetapi menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan perbaikan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021. Untuk itu, dibutuhkan komitmen seluruh jajaran pemerintah Provinsi Riau merespon permasalahan yang kami kemukakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka menyempurnakan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021. Selanjutnya, marilah kita bersolawat dan berkirim salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau di hari akhirat kelak. Dan mari kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 cepat berlalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan.
Target pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 9 triliun 32 miliar 748 juta 802.329 rupiah. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 295 miliar 815 juta 279.330 rupiah 95 sen atau sebesar 3,38% dibandingkan dengan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 8 triliun 736 miliar 933 juta 522.998 rupiah 05 sen. Jumlah anggaran belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 9 triliun 132 miliar 748 juta 802.329 rupiah. Hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar 322 miliar 264 juta 643.395 rupiah 48 sen atau 3,66% dibandingkan dengan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 8 triliun 810 miliar 484 juta 158.933 rupiah 52 sen. Anggaran pembiayaan neto dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan pembiayaan neto tahun 2020 dianggarkan sebesar 73 miliar 550 juta 635.935 rupiah 47 sen. Dalam rapat paripurna ini kami hanya membacakan rekomendasi atas laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka menyempurnakan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 dan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau secara lengkap akan kami serahkan setelah rekomendasi ini selesai kami bacakan. Menurut Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau masih banyak yang perlu dibenahi pemerintah Provinsi Riau dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, terutama mematuhi ketepatan waktu penyusunan perencanaan, ketepatan penetapan jumlah target pendapatan daerah, dan anggaran belanja daerah. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau berharap hendaknya perumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 mampu menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan memacu akselerasi pembangunan di Provinsi Riau yang lebih progresif dan inovatif. Dengan beberapa kelemahan yang dikemukakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, kami merekomendasikan pada Gubernur Riau melalui Ketua TAPD Provinsi Riau supaya yang pertama, mengingatkan semua OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti semua catatan penting yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD Provinsi Riau yang merupakan suatu kesatuan dengan laporan ini, dan masukan yang disampaikan masing-masing komisi DPRD Provinsi Riau kepada OPD mitra kerjanya pada saat rapat kerja
sehingga diharapkan pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2021 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, mematuhi secara tepat waktu semua tahapan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan APBD, sehingga pembahasannya dapat dilakukan ke APD Provinsi Riau dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dengan rentang waktu yang cukup memadai dalam rangka menghasilkan APBD yang berkualitas. Berikutnya, rekomendasi terhadap pencegahan dan mengatasi dampak wabah pandemi COVID-19. Yang pertama, melihat perkembangan jumlah kasus positif corona atau COVID-19 yang berfluktuasi dalam sebulan terakhir ini, hendaknya tidak membuat semua pihak lengah. Tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Kehilangan kewaspadaan akan dapat dengan cepat membalikkan keadaan dari semula terkendali menjadi tidak terkendali. Perlu diinformasikan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang naik turun seperti yang terjadi pada awal bulan Juli tahun 2020 menurun dari bulan sebelumnya. Kemudian naik lagi secara signifikan pada bulan Agustus tahun 2020. Yang kedua, pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat pemangku adat kepentingan lainnya tetap berkolaborasi menekan angka kasus aktif. Yang ketiga, secara terus-menerus meningkatkan testing, tracking, dan treatment merupakan langkah penting untuk memastikan mereka yang positif COVID-19 dan kontak terdekatnya dapat terdeteksi secara dini. Rekomendasi terhadap masalah pendapatan daerah. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau merekomendasikan yang pertama, menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sesuai potensi jumlah kendaraan bermotor yang diinformasikan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah strategis agar semua pemilik kendaraan bermotor membayar pajaknya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengedukasi wajib pajak kendaraan bermotor dalam rangka melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem aplikasi yang tersedia, sehingga wajib pajak kendaraan bermotor tidak repot lagi datang ke kantor Samsat mengurus transaksi pembayaran pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem aplikasi dapat mengatasi keterbatasan waktu dan permasalahan geografis atau jarak yang jauh menjadi lebih dekat. Yang keempat, menindaklanjuti berita yang dirilis Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam mass media tanggal 3 Oktober tahun 2020 yang menyebutkan sebanyak kurang lebih 2.000 buah kendaraan bermotor plat merah belum memenuhi pembayaran kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan hal itu, agar masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan masing-masing pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau menyediakan anggaran dalam rangka belanja daerah tahun 2021 untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikutnya, menyurati semua instansi vertikal yang memakai plat BM namun belum membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan. Berikutnya, menerapkan regulasi pengurusan administrasi pajak kendaraan bermotor yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengupayakan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor antara lain dengan cara pembayaran dapat dilaksanakan melalui semua bank, membuka pelayanan Samsat mobile pada saat hari tertentu, melakukan pelayanan Samsat keliling setiap hari pada tempat yang strategis, dan membuka pelayanan pembayaran setiap hari di pasar pada beberapa daerah yang potensial. Berikutnya, melaksanakan program pajak
dalam rangka meningkatkan penerimaan sehingga perlengkapan yang sudah ada tidak disia-siakan. Berikutnya, berkoordinasi dengan Samsat menyelesaikan adanya permasalahan plat ganda, mempertimbangkan pelaksanaan program pemutihan biaya BBNKB 2 dengan tarif 0%, sehingga yang dilakukan oleh daerah lain, sehingga seperti yang dilakukan daerah lain dapat menjadi sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk masa yang akan datang, sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau. Berikutnya, menginstruksikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk membangun database kepemilikan kendaraan bermotor yang handal dan sistem aplikasi yang programnya dapat menetapkan pajak kendaraan bermotor kedua dan seterusnya secara progresif, sehingga amanah dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan semangat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikutnya, menerapkan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam tahun 2021 sesuai dengan janji Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada saat rapat pembahasan target pada pajak daerah tahun 2021 di hadapan rapat anggota Banggar DPRD Provinsi Riau. Berikutnya, menghimbau semua perusahaan yang berpotensi yang ada di wilayah Provinsi Riau supaya melakukan pengadaan bahan bakar minyak dari penyaluran resmi yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, sehingga pajak bahan bakar minyak atas pengadaan bahan bakar minyak tersebut dapat menjadi pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Riau. Berikutnya, penetapan target pajak rokok dihitung sesuai dengan kebijakan pemungutan, pengalokasian, penyetoran, dan penggunaan pajak rokok dengan formula yang ditetapkan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu jumlah penduduk Provinsi Riau dibagi jumlah penduduk nasional dikalikan 10% kali target cukai nasional rokok tidak kena cukai. Berikutnya, menguji kebenaran perhitungan penetapan pajak rokok yang ditetapkan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan formula perhitungannya dan pertumbuhan penduduk Provinsi Riau. Berikutnya, melakukan rekonsiliasi jumlah pabrik kelapa sawit dan wajib pajak pabrik kelapa sawit sebagai subjek pajak air permukaan dengan instansi terkait termasuk dengan pemerintah kabupaten kota. Melakukan pengawasan secara reguler terhadap pemakaian air permukaan untuk menguji apakah pemakaian air permukaan yang dilaporkan telah sesuai dengan pemakaian air permukaan yang sesungguhnya. Hal ini amanah dari pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Berikutnya, mengupayakan penyelesaian permasalahan pajak air permukaan yang belum tuntas dibayar wajib pajak air permukaan. Berikutnya, menyusun database potensi objek pajak air permukaan yang terbaru menurut lokasi kabupaten kota. Database ini sangat penting dalam rangka analisis perluasan objek pajak air permukaan dan perhitungan penetapan target pajak air permukaan. Secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menetapkan target retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada. Mengoptimalkan perluasan objek retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
melakukan penertiban pengelolaan retribusi daerah atas barang milik daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga dengan membuat aturan-aturan yang baku untuk dipedomani setiap OPD, menginventarisir semua aset daerah yang menjadi objek retribusi daerah pada semua OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan menetapkan jumlah besaran retribusi daerah yang harus dibayar pengguna aset tersebut dalam keputusan kepala daerah. Mengupayakan pemanfaatan semua gedung dan lahan parkir yang di bawah pengelolaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau secara optimal, termasuk mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat menjadi sumber penerimaan retribusi daerah bagi pemerintah Provinsi Riau. Mengoptimalkan target penerimaan retribusi daerah yang di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau atas 413 buah kantin SMA negeri /SMK negeri sesuai dengan potensinya. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh direksi dan Dewan Komisaris BUMD termasuk anak perusahaannya untuk memberikan reward bagi yang berkinerja baik dan punishment bagi yang tidak berkinerja baik. Melakukan pengawalan terhadap semua kegiatan BUMD milik pemerintah Provinsi Riau dalam rangka efisiensi biaya operasional dan mengamankan pencapaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mengelola seluruh BUMD dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, rekrutmen, dan penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, menghindari benturan kepentingan, dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang ada. Berikutnya, memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan melalui penetapan kembali core bisnis, melikuidasi BUMD berkinerja buruk atau yang selalu merugikan pemerintah Provinsi Riau, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Membangun aspek perencanaan strategis, aspek regulasi dan kebijakan penerapan good corporate governance, aspek kelembagaan, dan aspek identifikasi penyelesaian permasalahan untuk seluruh BUMD milik pemerintah Provinsi Riau. Mengevaluasi semua kebijakan pengelolaan investasi non-permanen, dana bergulir yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau, termasuk perpanjangan waktu naskah kesepakatan bersama dengan semua BPR, dan mengingatkan semua OPD yang mengelola investasi non-permanen, dana bergulir, supaya melakukan fungsi pengawasan terhadap keberadaan investasi non-permanen dana bergulir tersebut. Memberitahukan secara tertulis kepada semua BPR dan semua OPD yang mengelola investasi non-permanen dana bergulir nomor rekening kas daerah pemerintah Provinsi Riau dalam rangka memperlancar penyetoran dana bagi hasil investasi non-permanen dana bergulir. Mengevaluasi semua penyetoran dana bagi hasil yang dilakukan semua BPR untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan naskah kesepakatan bersama. Membangun komunikasi dengan pihak otoritas Batam dan pemerintah Kota Batam, membicarakan rencana kebijakan pemanfaatan gedung pusat promosi se-Sumatera sebelum perjanjian kerja bersama berakhir tanggal 8 Maret tahun 2022. Sebagai tambahan, Pak Gubernur, kami Komisi 3 sudah 3 kali mungkin lebih ke Batam untuk bernegosiasi menyelesaikan gedung pusat promosi se-Sumatera ini. Sampai hari ini belum juga menunjukkan tanda-tanda keberpihakan yang menguntungkan kita, pemerintah Provinsi Riau. Mohon ini keseriusan Pak Gubernur untuk bisa menindaklanjuti. Berikutnya, mengevaluasi tingkat kemajuan pelaksanaan kemitraan dengan PT Bangun Megah Mandiri Propertindo
atau PT BNMP atas bangunan Guna Serah atau BGS Bandar Sererio Tower Square and Convention Center atau disingkat dengan RITOS sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menetapkan kebijakan selanjutnya. Mencari kemitraan kerjasama pihak ketiga, mengusahakan tanah seluas 10.419 meter persegi yang terletak di Jalan Sudirman Pekanbaru, sehingga lahan tersebut dapat secara optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Riau. Berikutnya mengupayakan database objek PBB perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lainnya, serta data tunggakan PBB sebagai alat untuk menguji kebenaran perhitungan bagi hasil PBB yang diterima dari pemerintah pusat. Membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, tugasnya menginventarisir semua subjek dan objek PBB perkebunan, tambang, kehutanan, dan lain-lain yang berada di wilayah Provinsi Riau, bekerja sama dengan OPD terkait, kantor wilayah DPN Provinsi Riau, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau, dan kantor pelayanan pajak terkait. Meminta ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau dan kantor pelayanan pajak terkait data subjek dan objek yang telah membayar dan yang menunggak pembayaran PBB perkebunan, tambang, kehutanan. Meminta penjelasan mengapa terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran PBB. Menyusun action plan, langkah-langkah yang harus dilakukan menyusun database PBB dan mengatasi permasalahan tunggakan PBB perkebunan, tambang, dan kehutanan. Menganalisis fluktuasi besaran penetapan dana bagi hasil yang bersumber dari PBB dan mendiskusikannya dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau atau dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Menginventarisir semua perusahaan industri, perkebunan, tambang, kehutanan, perbankan, dan lain-lain pusatnya di luar Provinsi Riau, tetapi memiliki cabang di Provinsi Riau. Memastikan apakah semua pemotongan PPh pasal 21 gaji karyawan cabang sudah terpisah dari kantor pusat, dan SPT PPh pasal 21 karyawan cabang dilaporkan secara tersendiri dengan kode NPWP wilayah Provinsi Riau, sehingga semua PPh pemotongan pasal 21 karyawan cabang dan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri termasuk dalam perhitungan bagi hasil PPh 21 dan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berikutnya menginstruksikan kepada semua OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau agar lebih banyak lagi belajar untuk mengetahui penyebab mengapa proposal DAK fisik yang diakomodir pemerintah pusat hanya sebesar 389.279.222.000 rupiah atau sebesar 30,25% dari yang diusulkan sebesar 1.220.364.382.082 rupiah. Hal ini sangat penting supaya dalam tahun berikutnya usulan proposal DAK fisik lebih banyak yang disetujui pemerintah pusat. Berikutnya rekomendasi terhadap masalah anggaran belanja daerah. Yang pertama, menginstruksikan kepada semua pimpinan OPD supaya mempercepat proses lelang dan penunjukan pemenangnya dalam tahun 2021 sehingga kegiatan belanja modal dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen menciptakan lapangan kerja dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Perlu diingat bahwa penyerapan anggaran belanja yang lambat dan menumpuk di akhir tahun mengakibatkan harapan adanya stimulus dari belanja pemerintah sebagai penggerak perekonomian menjadi tertunda.
Berikutnya untuk masa selanjutnya, agar menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau, menyediakan alokasi anggaran. Yang pertama, bantuan keuangan untuk pembangunan rehabilitasi rumah ibadah. Ini Pak Gudon, ini keluhan teman-teman setiap reses ditagih selalu mengenai pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah. Maka ini penekanan sekali lagi saya bacakan. Bantuan keuangan untuk pembangunan rehabilitasi rumah ibadah sesuai dengan proposal yang diusulkan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam rangka menindaklanjuti dan merealisasikan misi pertama Provinsi Riau, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Bantuan keuangan untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di kabupaten kota seluruh Provinsi Riau. Memperbanyak program dan kegiatan padat karya dalam APBD Provinsi Riau sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama bagi yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Melakukan pemetaan prioritas pembangunan terhadap setiap kabupaten kota atas gedung SD, SMP, dan SMA SMK yang kurang memadai dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar dan ruang kelas yang tidak sesuai standar pelayanan minimal. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran pembangunannya. Berikutnya, untuk mencapai swasembada ikan harus dicukupkan kekurangan produksi ikan sebesar 31.620,2 ton ikan per tahun dari total kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Riau yang sebesar 271.660 ton ikan per tahun. Berikutnya, melihat perkembangan koperasi di Provinsi Riau sebagaimana disajikan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 kurang menggembirakan karena yang aktif hanya 2.967 unit koperasi atau 58,60% dari jumlah 5.063 unit koperasi. Agar pemerintah Provinsi Riau secara sungguh-sungguh membangkitkan semangat perkoperasian sebagai soko guru perekonomian. Tentang rekomendasi terhadap hal-hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa di dalam rangka melakukan revisi terhadap peraturan daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai tahun 2024, sehingga kedua peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Demikian laporan hasil kerja pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 kami sampaikan dalam rapat paripurna yang terhormat ini sebagai bagian dan mekanisme dari sistem pembahasan oleh DPRD Provinsi Riau sesuai peraturan yang berlaku. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menegaskan supaya semua rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan tidak terkesan dilakukan pembiaran atas rekomendasi tersebut. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli pisang di pasar pagi untuk kenduri di hari Jumat. Penyampaian kami cukup sampai di sini. Semoga berkenan dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Pekanbaru 30 November tahun 2020, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Wakil Ketua Hardianto, Sarjana Ekonomi. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota yang terhormat Saudara Haji Sugeng Pranoto yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Banggar. Setelah kita bersama-sama mendengarkan laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021, dan oleh karena kewenangan untuk persetujuan terhadap sebuah Perda tersebut diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, tepatnya pada pasal 21 ayat 3 huruf G poin 2 yang berbunyi, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Maka dengan ini kami menanyakan, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Badan Anggaran sebagaimana yang dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 ini dapat menjadi peraturan daerah? Ya, oke, silakan Pak Haji Hedi Muhammad Yatim. Baik, terima kasih pimpinan. Sebelum mungkin sampai pada tujuan persetujuan dalam penganggaran 2021, saya sebagai Ketua Komisi 5 sedikit ingin menyampaikan apa yang menjadi persoalan di komisi yang bagi saya sangat-sangat penting untuk sampaikan dalam rapat yang terhormat ini. Bahwa apa yang kami lakukan pembahasan di komisi yang dilakukan selama hampir 1 minggu dengan teman-teman di komisi sampai malam, ketika input terakhir di CPD kembali ke awal semua, artinya tidak ada ditanggapi sama sekali apa yang dilakukan pembahasan oleh komisi. Oleh saya minta kepada pimpinan ke depan sebagai catatan kita, jangan kita jadikan proses pembahasan di komisi hanya sebagai seperti main pondok-pondok gitu. Artinya ini kita mengeluarkan tenaga, pikiran, tetapi ketika di ujung, di akhir sama sekali satu pun tidak ada hasil pembahasan yang diakomodir oleh OPD. Terima kasih, itu saja dari kami di Komisi 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Hedi Muhammad Yatim. Bapak Ibu ada tambahan yang lain? Pimpinan. Silakan Bu Ajal Menis. Terima kasih pimpinan. Memang tadi sudah pendapat akhir laporan Badan Anggaran sudah disampaikan. Saya menyampaikan sama Pak Gubernur untuk pembahasan anggaran berikutnya, dan juga sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, supaya teliti dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Karena dengan waktu yang sedikit, kita ini sampai larut malam pembahasan anggaran. Jadi untuk itu Pak Gubernur tolong kepada OPD yang terkait tentang anggaran disegerakan sampaikan ke DPRD, biar kita punya waktu lebih banyak untuk membahasnya. Jadi tidak terkesan untuk bercepat-cepat. Saya khawatir, awalnya khawatir tidak bisa terlaksana pengesahan pada hari ini, tapi alhamdulillah dengan kerja keras Banggar dengan TAPD, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kesepakatan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Ajal Menis. Bapak Ibu ada lagi? Pak Ade Agus, silakan Pak. Ya, karena diberi kesempatan, terima kasih pimpinan. Wah, sabotase.
bicara badan anggaran mengenai rumah ibadah. Karena memang ini menjadi PR bagi kita, bagaimana di tahun-tahun anggaran rumah ibadah, sehingga apa yang menjadi visi dan misi Provinsi Riau itu sendiri segera terwujud. Karena memang yang selama ini ada, karena sudah menjadi tradisi juga barangkali Pak Gubernur, tinggal barangkali bagaimana kita menyamakan persepsi dan formulasi terhadap bantuan rumah ibadah sehingga memang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat. Dan terakhir kalinya saya kembali menyampaikan bahwa mudah-mudahan di 2021 rumah layak huni ini benar-benar terrealisasi dan bukan hanya hiasan di buku APBD kita saja, karena memang sebagian masyarakat yang sudah dilakukan survei sebagian pun tidak jadi dianggarkan di 2021. Ini juga masalah bagi kita Pak Gubernur. Mudah-mudahan di perubahan nanti juga bisa ditambahkan dan di 2022 juga bisa diselesaikan. Karena sudah tahu, masyarakat sudah mempersiapkan, lahannya sudah ada, yang lahan rumah kembali akan dibangun pun sebagian sudah ada yang dibongkar. Karena memang OPD terkait sudah datang ke desa-desa dan menyampaikan bahwa akan mendapatkan rumah layak huni di 2020. Namun karena ada pergeseran anggaran kita janjikan lagi di 2021. Dan di 2021 ternyata nama-nama rumah yang sudah direncanakan di 2020 juga tidak naik lagi. Sehingga ini jadi masalah juga untuk kita ke depannya. Barangkali ini untuk menjadi perhatian kita bersama, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, ada lagi tambahan sebelum sama-sama kita sepakat yang kita sahkan? Ada? Cukup? Oke. Tadi sama-sama kita dengarkan masukan, usulan, dan bahkan kritis yang disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Pak Haji Muhammad Yatim. Habis itu juga masukan disampaikan oleh anggota yang terhormat Haji Almainis, dan terakhir tadi disampaikan oleh anggota yang terhormat Haji Adi Agus Hartanto. Ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya aji Pak, Bu. Amin. Jadi ini catatan kita bersama, mungkin izin Pak Gubernur Riau. Nah, tak ada sesuatu yang sempurna, tapi harus mendekati sempurna. Ketika hari ini tidak sempurna, maka menjadi catatan penting bagi kita bagaimana ke depan tidak terjadi lagi dan menjadi langkah-langkah penyempurnaan. Ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya tanyakan, baik Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota yang terhormat yang hadir di ruangan paripurna yang berbahagia ini, begitu juga yang mengikuti secara virtual, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Badan Anggaran sebagaimana dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021 ini dapat menjadi peraturan daerah? Setuju. Yang virtual setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini dengan berkat kerja keras dan keaulatan kita bersama, rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 kita sama-sama sepakati dan setujui menjadi peraturan daerah, dan selanjutnya akan dilakukan tahapan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Baiklah, selanjutnya kami selaku pimpinan DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, TAPD, dan komisi-komisi dengan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau yang telah bekerja keras selama ini sehingga rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 ini dapat kita sahkan bersama. Dan semoga kerja keras bersama ini diridhoi dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sehubungan dengan telah disetujui rancangan peraturan daerah, maka agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran Dewan telah selesai kita laksanakan. Sedangkan agenda berikutnya adalah kepala daerah. Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020. Sony na es. Pasal 21 Telah siap tu mana? Mustos tulisan tu lah. penyampaian pendapat akhir gubernur terhadap rancangan peraturan
tentang APBD atau perubahan APBD yang telah disetujui oleh DPRD. Untuk itu, langkah-langkah selanjutnya dari rapat paripurna adalah pendapat akhir kepala daerah. Berkenaan dengan itu, kami menghimbau, marilah sama-sama kita mendengarkan penyampaian laporan akhir pendapat akhir kepala daerah, dan kami mohon kepada kesediaan Saudara Gubernur Riau untuk berkenan menyampaikan pendapat akhir kepala daerah di hadapan rapat paripurna ini. Kepada Saudara Gubernur Riau, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau bersama pimpinan OPD, kemudian Pak Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi, kemudian yang saya hormati pimpinan instansi vertikal Provinsi Riau, tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh muda, insan pers, CC, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati. Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga berkesempatan hadir pada hari ini untuk memenuhi undangan pimpinan Dewan yang terhormat pada acara penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran dan Persetujuan terhadap Ramperda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2001 dan pendapat akhir kepala daerah. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan rapat paripurna ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memohon dan memanjatkan doa kehadirat ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga wabah yang melanda negeri kita segera diangkat, saudara-saudara kita yang terpapar virus segera diberi rahmat kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang telah berpulang keharibaannya mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, CC, tuan-tuan dan puan-puan majelis undangan yang kami hormati. Melalui kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasamanya dari pimpinan dan anggota DPRD dalam membahas dan mempertajam materi dan substansi Ramperda APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Alhamdulillah dengan dukungan, masukan dan kearifan dari segenap anggota Dewan yang terhormat, pada hari ini kita memasuki tahap akhir dan penting sebagai tindak lanjut pembahasan Ramperda APBD tahun anggaran 2001 di tingkat komisi dan badan anggaran. Walaupun pembahasan Ramperda APBD tahun anggaran 2001 penuh dinamika dan diskusi panjang, namun alhamdulillah pada hari ini Gubernur bersama DPRD Provinsi Riau telah dapat mengambil keputusan untuk menyetujui bersama Ramperda APBD tepat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021. Pengajuan Ramperda APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu merupakan wujud dari keinginan dan itikat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagai penjabaran atas visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD dan dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Selain itu, pengajuan Ramperda APBD tahun anggaran 2021 dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah daerah maupun masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Mencermati dinamika yang terjadi selama proses pembahasan KUA dan BPS
maupun Ramperda APBD tahun anggaran 2021 memberikan gambaran kepada kita semua bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama di masa-masa yang akan datang, khususnya terkait dengan implementasi proses dan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, sesungguhnya kita sudah memiliki semangat yang sama dengan berusaha dan berupaya seoptimal mungkin untuk menyusun program pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, saya mengajak kita semua sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah untuk secara bersama-sama memperbaiki mekanisme dan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta Bapak Ibu majelis undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota keuangan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan era APBD tahun anggaran 2021, tentu saja ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, prospek perekonomian global dan domestik, serta berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam tahun anggaran 2021. Satu hal yang menjadi catatan penting dan menjadi pertimbangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 ini, bahwa bangsa kita masih dihadapkan dengan situasi perekonomian global dan domestik yang belum pulih sepenuhnya. Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pemulihan, namun kecenderungan tidak stabilnya harga komoditas dan terpengaruh terhadap proyeksi penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor dana bagi hasil. Terjadinya pandemi COVID-19 juga berimbas terjadinya krisis keuangan global, telah memberikan dampak terhadap menurunnya permintaan komoditas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang merupakan sektor andalan Provinsi Riau. Secara khusus, kondisi ini juga telah mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas industri yang dapat berefek kepada terjadinya pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya akan menyebabkan melonjaknya angka pengangguran, semakin besarnya jumlah penduduk miskin, dan terganggunya stabilitas politik, keamanan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi dampak ketidakstabilan perekonomian global maupun domestik. Pada sisi lain, efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran perlu dilakukan dengan cara memberikan prioritas pada program pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penghematan anggaran mutlak harus kita lakukan, terutama untuk program kegiatan yang sifatnya tidak mendesak. Anggaran sifatnya menggerakkan perekonomian dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan tentunya akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Mempertimbangkan dinamika perekonomian di tahun 2021 yang akan datang, dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2021, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD telah merekonstruksi prioritas pembangunan dan kegiatan dengan serangkaian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan di tahun 2021. Beberapa kebijakan yang disepakati dalam KUA dan BPAS seperti optimalisasi pendapatan daerah maupun realokasi belanja kepada program-program yang lebih produktif, dukungan pengalokasian anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat menerima kesepakatan terkait dengan postur APBD tahun anggaran 2021 sebagaimana telah disampaikan dalam laporan hasil kerja pada anggaran sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah disepakati sebesar 9,032 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 4,045 triliun,
pendapatan dana transfer sebesar 4,983 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,251 miliar. Belanja daerah disepakati sebesar 9,132 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar 6,416 triliun, belanja modal sebesar 977,97 miliar, belanja tidak terduga sebesar 50 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 1,688 triliun. 3. Pembiayaan neto sebesar 100 miliar rupiah yang merupakan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2020. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan telah disetujuinya Ramperda tentang APBD Riau tahun anggaran 2021, selanjutnya sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Kita berharap evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya, sehingga proses pembangunan daerah kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dan kerjasama pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat agar proses evaluasi APBD bisa berjalan lancar. Insya Allah dengan kesungguhan hati, kami akan tetap memperhatikan catatan, saran, dan pendapat yang telah disampaikan dan akan tetap mempertimbangkan keserasian, kesinambungan program dan kegiatan, serta tetap mengedepankan azas efisiensi dan akuntabilitas yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Anak muda menjala ikan, ikan dijala untuk dimakan. Terima kasih kami ucapkan, persetujuan bersama sudah didapatkan. Burung serindit hinggap di dahan, dahan sedepa sudah berbuah. APBD sudah disahkan, mari jalankan dengan amanah. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri. Semoga segala upaya yang telah kita laksanakan mendapat ridhonya serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur Riau yang telah menyampaikan pendapat akhir kepala daerah dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya mohon kepada Saudara Gubernur Riau bersama pimpinan DPRD Provinsi Riau berkenan menandatangani. Ini bukan saya nih. Salah baca, silakan. Selanjutnya acara penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021 dipimpin oleh protokol. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama acara penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021. Untuk itu kami jemput dengan hormat Gubernur Riau dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau tempat yang telah ditentukan. Diawali dengan penandatangan oleh Bapak Gubernur Riau. Untuk itu kami silakan. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.
Demikian tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan oleh Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, kami silakan kembali ke tempat. Encik-encik, tuan-tuan, mohon maaf, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, berkenaan dengan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Riau, mohon maaf saya ulangi, tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja dan anggaran belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021 tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian agenda paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Riau, kepada seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Riau, Pak Kapolda diwakili oleh Pak Wakapolda, habis itu Ketua Pemilihan Agama Tinggi Provinsi Riau diwakili Pak Dandrem atau mewakili, Pak Danlanut yang mewakili, termasuk juga Sekretaris Daerah Provinsi Riau, serta para undangan lain yang telah berkenan hadir dalam mengikuti jalannya rapat paripurna pada siang hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, rapat paripurna siang hari ini telah berjalan lancar dan tepat pada pukul 13:04 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Pelihara budaya, pelihara adat, syarak dipegang, sunnah dijaga. Anggaran APBD tahun 2021 sudah sepakat untuk kemajuan Riau tercinta. Tepuk tangan lah Pak, Bu. Semoga Allah senantiasa meridhoi semua usaha dan perjuangan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.